Berjumpa lagi di materi perancangan infrastruktur keairan dengan saya Toha Saleh. Kali ini kita akan bicara mengenai tata ruang dan tata ruang air. Nanti kaitannya materi ini lebih kepada bagaimana kalian di dalam kelompok akan menyajikan pola tata ruang atau tata ruang wilayah pada DTA ataupun DAS kasus masing-masing kelompok kalian, ya, yang nantinya akan dijadikan input atau masukan bagi program WinTR. Jadi untuk kali ini perlu dipahami juga mengenai konsep tata ruang dan apa yang dimaksud dengan tata ruang air. Oke. Nah, kenapa kita harus membicarakan masalah perencanaan tata ruang lebih dini, lebih awal? Karena kalau kalian masih ingat apa yang pernah disampaikan terkait dengan 8 tools for watershed protection atau 8 alat bantu untuk perlindungan daerah tangkapan air atau watershed pada wilayah pengembangan suatu wilayah atau kota, itu yang dilakukan pertama kali adalah perencanaan tata ruangnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan lain ataupun perencanaan lainnya, ya, ataupun pengelolaan sumber daya air yang lainnya, itu kita perlu mengetahui dulu mengenai perencanaan tata ruang wilayah yang dimana kasus daerah tangkapan air ataupun DAS yang kalian lakukan itu berada. Oke, jadi memang sebagai salah satu tools, salah satu alat bantu adalah mempelajari perencanaan tata ruangnya. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah suatu penggunaan tata ruang, ya, yang sudah terbagi habis. Sama halnya dengan prinsip daerah tangkapan air ataupun DAS pada suatu wilayah, ya, seluruh yang ada di permukaan tanah itu pada prinsipnya terbagi habis dalam bentukan DAS atau daerah aliran sungai. Oke, tapi dalam konteks daerah aliran sungai itu tentu saja kita mengacu pada pola pergerakan airnya. Sedangkan kalau untuk wilayah, mereka akan mengacu pada pembagian zona-zona ataupun wilayah-wilayah tertentu yang berkaitan dengan kegiatan manusia ataupun pengembangan wilayah itu sendiri. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalau DAS itu tidak bergantung pada wilayah administratif, ya. Dia akan menembus berbagai wilayah yang memang akan dilalui aliran air ataupun sungai yang ada di dalam wilayah-wilayah tersebut. Oke. Nah, informasi-informasi yang ada pada suatu peta itu perlu kalian pahami juga, ya, perlu kalian melihat juga tingkat perencanaannya. Dan di situ juga akan terdapat beberapa legend ataupun notasi-notasi yang mengindikasikan fungsi maupun perencanaan dari suatu wilayah ataupun daerah di dalam kawasan yang ditinjau. Oke. Nanti kalian akan dilengkapi dengan beberapa informasi RT RW dalam bentuk perda-perda wilayah, ya, dan juga beberapa gambar. Nanti bisa kalian hubungi asisten untuk detail dari peta wilayah kasus masing-masing. Oke. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah apa itu struktur ruang dan pola ruang dalam penataan ruang. Nah, dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Disitulah di mana manusia dan makhluk hidup lainnya itu melakukan kegiatan, ya, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Lalu, yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang itu sendiri. Nah,
Untuk struktur ruang itu sendiri didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Ya, nanti dalam peta ataupun paparan berikutnya akan disampaikan detail mengenai definisi ini. Dan kemudian juga untuk pola ruang, ya, pola ruang lebih kepada distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung, peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Nah, paling tidak ada dua fungsi di sini yang ditekankan dalam penataan ruang, yaitu lindung dan budidaya. Nah, ini yang akan menjadi pembanding bagaimana nanti yang dikategorikan dengan fungsi lindung juga dikategorikan dengan fungsi budidaya akan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan pola ruang air. Oke. Untuk tata ruang air sendiri, ya, untuk mengikuti analogi pada definisi tata ruang yang tadi disampaikan, ya, kalau untuk struktur ruang airnya, ya, karena ini juga akan mengikuti apa yang disebut dengan perencanaan ruang, yaitu masuk ke dalam struktur ruang air dan pola ruang air. Okay. Nah, struktur ruang air sendiri adalah susunan pusat-pusat sumber daya air. Ya, kalau tadi wilayah, ya, pusat-pusat kegiatan wilayah. Jadi pusat-pusat sumber daya air dan sistem infrastruktur keairan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat tadi. Ya, kalau di struktur ruang tadi ada fungsi kegiatan sosial ekonomi masyarakat, ya. Kalau di sini lebih kepada pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang nanti juga tetap memiliki hierarkis dan ada hubungan fungsionalnya. Untuk pola ruang air, ya, untuk pola ruang yang lebih spesifik kepada pola ruang air adalah distribusi peruntukan ruang air dalam suatu wilayah. Jadi kategorinya ataupun pembagiannya ada seperti air permukaan, ya, itu biasanya wilayahnya di sistem fluvial di mana sungai mengalir, ya, dan ada bagian-bagian dari sungai tersebut, ya. Dan kategorinya adalah yang masuk sebagai aliran permukaan, ya, ada berada di permukaan tanah. Juga termasuk daerah yang bukan sebagai cekungan air tanah, ya. Terus kemudian juga ada juga untuk air tanah, ya, berupa cekungan air tanah, ya. Jadi ada air yang di atas permukaan, ada pun yang di bawah tanah dalam cekungan air tanah, dan secara keseluruhan itu berupa wilayah sungai. Ya, kalau kalian sudah paham mengenai DAS, ya, nanti ada beberapa paparan juga yang bisa membantu kalian memahami apa yang dimaksud dengan sistem pengaliran dan daerah aliran sungai. Nah, jadi dari 3 kategori pola ruang air ini, kita akan menentukan bagaimana nanti di kasus Anda masing-masing itu berada pada fungsi tata ruang wilayah. Kemudian untuk peruntukan ruang, tadi yang sudah saya sampaikan untuk fungsi lindung di sumber daya air yang terkait dengan air juga ada fungsi lindung sumber daya air, ya, sebagai daerah konservasi, ya, bisa penyimpanan, bisa perlindungan, bisa sebagai sarana pengumpulan air, ya, bagi kebutuhan masyarakat. Dan kemudian juga ada yang disebut dengan budidaya. Nah, biasanya ini yang nanti akan langsung didaya gunakan atau digunakan oleh kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya. Kemudian disampaikan juga bahwa air mengalir melalui ketiga ruang tersebut, ya. Ada daratan, udara, dan lautan, ya. Ini kita paham dari siklus hidrologi yang pernah kalian pelajari. Ada yang menguap, menjadi kondensasi, dan akhirnya terjadi hujan. Itu masih konteks di udara, ya. Dan kemudian jatuh ke dataran, ya, ke daerah permukaan bumi yang disebut sebagai ruang daratan, ya, mengalir mengikuti kontur yang ada dan akhirnya bermuara ke laut. Nah, itu yang akan menjadi bagian dari ruang lautan. Kemudian di dalam ruang ada interaksi antara air dengan ruang sebagai tempat manusia berinteraksi atau makhluk hidup lainnya juga melakukan kegiatan, ya.
Di sini sudah sangat umum, ya. Semua makhluk hidup pasti akan berinteraksi di atas permukaan bumi dan biasanya akan bersentuhan dengan sumber daya air. Nah, sumber daya air sendiri itu terdiri dari air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Ya. Kalau air lautnya sendiri secara tidak langsung itu masih di luar skop dari sumber daya air karena memang tidak secara langsung bisa dimanfaatkan. Tapi kalau air laut yang berada di darat, ya, seperti di muara, kemudian pada waduk-waduk retensi di daerah hilir, ya, itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya itu termasuk di dalam kategori sumber daya air. Nah, kalau dilihat dari hubungan PSDA, PSDA itu adalah pengelolaan sumber daya air, ya, dan tata ruang. Ya. Di sini direpresentasikan dengan dua undang-undang, ya, sebagai norma hukum yang paling tinggi, ya. Dan di sini kita masih untuk sumber daya air kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2004, ya. Sekarang Undang-Undang Nomor 7 itu sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 yang belum setahun sudah diresmikan, ya. Dan ini juga menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 74 yang lalu. Oke, di Undang-Undang Nomor 7 2004, ya, itu disebutkan di pasal 4 ada 3 aspek pengelolaan sumber daya air, yaitu fungsi lingkungan hidup, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Kalau kalian mengacu pada Undang-Undang Nomor 17, ketentuan ini atau terkait pengelolaan sumber daya air ini ada di pasal 21. Oke. Nah, dan jika kita melihat di Undang-Undang Nomor 26 tentang tata ruang, ya, bahwa di situ juga disebutkan tujuan penyelenggaraan tata ruang. Penata ruang itu ada untuk produktif, ya, aman dan nyaman, serta berkelanjutan. Nah, 3 pilar ini sebenarnya saling berhubungan, ya, antara Undang-Undang Nomor 7 ataupun SDA dengan Undang-Undang Tata Ruang, ya. Di mana di sini Anda bisa lihat untuk fungsi ekonomi itu berkaitan dengan masalah produktivitas, untuk fungsi sosial adalah bagi kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat pengguna air ataupun masyarakat yang berada di dalam satu kawasan tersebut, serta untuk fungsi lingkungan hidup adalah untuk berkesinambungannya ataupun berkelanjutannya tatanan hidup di tempat tinggal manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Ya, ini yang kita lebih kenal dengan sustainability. Kemudian kalau dilihat dari aspek fungsi sumber daya air, ya, dan tujuan penyelenggaraan penataan ruangnya, ya, lebih kepada fungsi. Di situ disebutkan untuk Undang-Undang Nomor 7 atau terkait dengan sumber daya air, ya, bahwa air itu akan memberi manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini adalah masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia. Dan kemudian juga di situ disebutkan juga bahwa perlu adanya keseimbangan antara atau pengaturan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Anda juga sudah mempelajari terkait masalah ketersediaan dan kebutuhan air yang dikenal dengan water balance, ya. Kemudian juga disebutkan juga mengenai sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, juga antar generasi, ya. Jadi keberlanjutannya itu juga ditanamkan dalam segi bagaimana pengelolaan sumber daya air itu bisa bersinergi dan terpadu. Kemudian juga yang terakhir adalah bahwa ditekankan untuk adanya partisipasi ataupun peran masyarakat, ya, dari berbagai aspek lapisan masyarakat itu perlu diberi peran aktif dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, ini pun juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ya, bahwa masalah kebermanfaatan untuk kesejahteraan itu juga sudah ditanamkan, ya. Kemudian juga mewujudkan harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, ya, built environment, ya, dan nature. Kemudian juga terpaduan dalam penggunaan sumber daya alam. Nah, ini juga merepresentasikan tadi kaitannya dengan masalah sinergi dan keterpaduan di sektor sumber daya air. Nah, kemudian juga yang terakhir juga perlindungan fungsi ruang, ya, untuk mencegah beberapa ataupun hal-hal negatif yang akan berakibat pada ketidaklestarian dari ruang itu sendiri. Kemudian kalau dilihat dari bagan ataupun skema yang ada,
Mungkin ada beberapa yang perlu kalian zoom untuk bisa membacanya secara jelas. Tapi pada prinsipnya ya, untuk tadi yang disampaikan di sini ya, bahwa dari aspek sumber daya air dalam konteksnya adalah jalur hidrologi, kemudian juga ada aspek tata ruang, intinya akan terbentuk yang kita sebut dengan ruang air. Ya. Ya, dari siklus tadi, udara, laut, dan kemudian juga daratan, dengan fungsi ruang yang ada, ya, karena bagi air adalah ruang ini ataupun daerah tangkapan air ataupun das itu adalah sistem. Itu yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Sehingga itu akan terbentuk ruang air. Nah, ruang air itu sebagaimana tadi disampaikan juga ada yang di udara, ya, di darat maupun di laut. Ya. Untuk di laut sendiri itu memang aspeknya memang lebih berbeda dibandingkan yang lain ya. Nanti ada pengaturan tersendiri ya. Dan kemudian juga untuk udara ya, lebih kepada proses-proses pembentukan air itu sendiri ya. Mulai lapisan atmosfer, kemudian juga klimatologinya sehingga terjadi hujan ya. Itulah kemudian yang akan memberikan imbuhan kepada ruang air di darat. Nah, di sini untuk ruang air di darat ya, Anda bisa mengkategorikan itu dalam sistem das dan dalam air tanah ataupun cekungan air tanah ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi pada prinsipnya semua air tanah itu juga akan berimbuh pada titik sungai tertentu ataupun bermuara lagi ke badan air permukaan. Nah, di sini ada yang disebut dengan instream ya dan upstream ya. Instream itu yang langsung kepada bagian aliran permukaan, sedangkan yang upstream itu tidak langsung berada pada bagian permukaan air ya. Jadi seperti imbuhan ataupun air yang terkonservasi tertahan di hutan ya maupun dimanfaatkan sebagai konservasi ataupun budidaya dan sebagainya, itu termasuk yang dikategorikan sebagai offstream. Okay. Nah, kemudian nanti dari jenis-jenis air permukaan ini ya yang diberi imbuhan dari sistem udara dan juga yang diproses juga dari ruang air yang ada di laut ya, itu tentu saja perlu suatu pengelolaan ya, di mana pengelolaan itu kalau di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air itu disebutkan ada konservasi sumber daya air, pendaya gunaannya, dan kemudian pengendalian daya rusak. Ya. Dan kemudian juga ada dua aspek lagi yang menjadi sistem pendukung, yaitu bagaimana informasi terkait sumber daya air itu tersampaikan ke semua stakeholders atau para pihak. Dan juga masalah pemberdayaan tadi peran masyarakat yang pernah disebutkan. Oke. Jadi ini semua yang dimasukkan dalam satu konsep atau konteks tata ruang air. Ya. Nanti untuk tata ruang wilayahnya sendiri, ya, itu akan dilihat dari bagaimana pengembangan dan perencanaan suatu wilayah itu dibuat. Kadang-kadang memang saling beriterasi antara pola ruang dan pola ruang kawasan sendiri. Ya. Pola ruang air dan pola ruang kawasan itu sendiri. Kemudian kalau dilihat dari masalah-masalah penataan ruang dan pengelolaan sumber daya airnya, Anda bisa lihat sendiri nanti secara detail ya. Tapi intinya sangat berkaitan dengan masalah sosial ya, dan bukan sekedar masalah teknis ya, tapi juga berhubungan dengan masalah sosial ya, mulai dari perkembangan penduduknya, kemudian itu juga menjadi konsekuensi terhadap degradasi lingkungan ya. Kemudian juga ada faktor yang kita sebut dengan faktor alam ya, adanya perubahan cuaca, ya, perubahan iklim, kemudian juga cuaca ekstrim, ya, kemudian daya dukung tanah itu sendiri, ya, dan sebagainya, sehingga itu yang akan mengakibatkan kepada kesinambungan sumber daya itu sendiri. Ya. Di sini di highlight ada yang kita sebut dengan kurangnya sumber daya air, kemudian ada konflik antar pengguna air, dan kemudian juga bagaimana mengalokasikan air tersebut.
Makanya di sini sangat diperlukan adanya harmonisasi dan integrasi, ya, keterpaduan antara pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang. Oke. Intinya adalah itu yang ada di dalam bagian ini. Ya. Nanti dari bentuk keterpaduan ini, ya, untuk pengelolaan sumber daya air itu diterapkan beberapa skema. Ya. Ada yang kita sebut dengan pola sumber daya air terpadu, ya, atau IORM, Integrated Water Resource Management, ya. Kemudian juga bagaimana merancang pengelolaan tersebut, ya, dan sebagainya. Nanti Anda juga bisa menyaksikan beberapa video yang disiapkan, ya, untuk bisa memahami lebih jauh terkait yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air terpadu. Oke. Kembali ke tadi hubungan antara Undang-Undang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, ya. Dari substansinya, dari kontennya itu sendiri, itu ada asas, pola, ya, dan substansi. Kemudian juga ada yang kita sebut dengan masalah wilayah dan penyelenggaraan. Nah, untuk hal ini yang ada menjadi substansinya, Anda bisa lihat sendiri, ya. Yang mana cukup detail, di mana kita menyaksikan tadi dari asasnya juga sudah merupakan dasar-dasar yang perlu dipandang perlu, dan yang menjadi menarik adalah di bagian ini kan terkait tugas kalian masing-masing, masalah di wilayah dan kemudian juga masalah konteks penyelenggaraannya. Nah, di situ Anda bisa melihat bagaimana wilayah sungai di Indonesia itu terbagi habis menjadi 133 wilayah sungai. Dan ada 5.000 sekian daerah aliran sungai dan beberapa identifikasi terkait air tanah. Ya. Dan dari segi administrasinya hanya ada 33 provinsi, ya, dan terbagi menjadi 401 kabupaten dan 97 kota dan beberapa kecamatan dan desa. Nah, kalau dibandingkan antara wilayah sungai dan provinsi, jauh lebih banyak wilayah sungainya. Berarti memang beberapa wilayah sungai itu akan ada di suatu provinsi ataupun daerah kabupaten. Seperti halnya di Jakarta yang Anda ketahui terdapat 13 sungai ataupun anak sungai yang mengalir di Jakarta atau melintasi Jakarta. Kemudian untuk pola penataan ruang, ya, di situ juga ada aspek-aspek penataan ruangnya, bagaimana melakukan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan, ya, dan kemudian juga pengendalian dan sebagainya. Hampir sama dengan di konsep PSDA itu sendiri, ya. Tetap ada konteks perencanaan, bagaimana kita melakukan pengawasan atau penyusunan rencana pengembangannya, dan kemudian juga bagaimana akhirnya infrastruktur keairan itu akan diterapkan di dalam kawasan ataupun ruang wilayah yang dimaksud. Ya. Makanya di dalam konteks perancangan infrastruktur keairan itu kita akan bersinggungan langsung dengan masalah tata guna lahan, ya, dan peruntukan lahan serta perencanaannya. Oke. Jadi semua aspek-aspek pengendalian juga harus. Jadi contoh kasusnya adalah bahwa Anda akan diminta membuat atau merancang suatu waduk di dalam kawasan das. Nah, kasus kalian. Nah, itu perlu dipertanggungjawabkan bagaimana perencanaan dari pembuatan waduk tersebut. Ya. Bagaimana mengoperasikannya dan bagaimana nanti sustainability-nya dan sebagainya. Oke. Untuk pengelolaan tata ruang sendiri dikaitkan dengan pola PSDA atau pengelolaan sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air, ya. Jadi bagaimana nanti tata ruang itu direncanakan dan kemudian dimanfaatkan sehingga nanti ada pengendaliannya, ya. Itu akan berkaitan dengan masalah bagaimana pola pengelolaan sumber daya airnya itu sendiri, gitu, ya. Jadi ada aspek-aspek yang memang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan tata ruang. Misalnya kalau kita bicara mengenai konteks hutan lindung atau kawasan lindung, ya, di mana itu juga bisa menjadi daerah konservasi sumber daya air, tentu ini akan harus dijaga, harus diperkuat sehingga tidak ada gangguan terhadap pola pemanfaatan ruang yang
terjadi terhadap kawasan lindung tersebut, ya. Nah, ini yang akan menjadi faktor penentu apakah perencanaan tata ruang itu sudah berhubungan atau sudah memikirkan tentang pengelolaan sumber daya airnya itu sendiri, ya. Termasuk juga adanya kawasan budidaya, ya, di mana beberapa lokasi ataupun daerah di kawasan yang kita tinjau akan dimanfaatkan sebagai pasokan sumber daya air atau kebutuhan air kita semua manusia. Sekali lagi, kalau untuk tata ruang itu berbasis wilayah administrasi, sedangkan untuk sungai kita berbasis wilayah sungai. Ini contoh pola PSDA yang ada di Pulau Jawa atau tepatnya di Jawa Tengah, ya. Ada wilayah sungai Pemali Comal atau wilayah sungai Jeratun Seluna. Oke. Nah, dari sini sudah terlihat sekali bahwa tanpa melihat adanya pola penataan ruang, ya, kita juga sudah bisa membagi sub daerah tangkapan air ataupun subdas yang ada di wilayah tersebut, ya, berdasarkan gerakan atau pola alirannya, gitu. Jadi sekali lagi, tanpa melihat administrasinya, kita hanya melihat pada bentukan sungai-sungai yang ada pada sistem yang tersaji secara geografis di peta-peta yang menjadi referensi kita, itu tentu saja akan mempengaruhi bagaimana pola tata ruang wilayah yang akan direncanakan. Ya. Begitupun dengan daerah kasus Anda, ya, masing-masing, ya. Jadi tanpa harus memperhatikan masalah administrasinya terlebih dahulu, itu Anda bisa justru menyarankan ataupun memberi suggestion kepada perencana wilayah ataupun perencana kota untuk bagaimana menyikapi pengelolaan sumber daya air ini, ya, yang sudah disusun. Nah, ini juga salah satu contoh pola pengelolaan sumber daya air di kawasan timur Indonesia, yaitu di Papua, ya, di mana kalau dilihat dari pembagian subdasnya hanya terbagi menjadi 5 wilayah sungai, ya. Ada Memberamo, Tami, Apufar, dan Elanden, Digul, Bikuma, Ombak, kemudian juga ada Kamundan, Sepiar, dan yang terakhir Wapoga, Mimika. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah mengunjungi Papua akan familiar dengan nama-nama tersebut, ya. Dan ini sangat-sangat dibangkitkan atau di-generate dari peta topografi saja, ya, bukan wilayah ataupun administrasi. Dan ini yang menjadi referensi dasar dari pengembangan wilayah yang ada di kawasan tersebut. Dan konteks ini adalah Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Jadi dari penataan ruang yang ada, ya, dan kemudian juga adanya Undang-Undang Sumber Daya Air, mungkin kali ini kita akan mengacu pada referensi Undang-Undang Nomor 17, ya, tahun 2019, ya, bahwa semua aspek yang sudah ada di dalam undang-undang tersebut yang sudah diatur, ya, dan kemudian menjadi turunan undang-undang tersebut menjadi PP atau peraturan pemerintah, kemudian juga masuk lagi ke dalam perda-perda wilayah, ya, itu akan sangat menjadi referensi atau menjadi patokan dalam penyusunan peraturan-peraturan pemerintah yang lainnya, ya. Kalau payung hukumnya dalam bentuk undang-undang, ya, itu ada beberapa undang-undang yang Anda bisa lihat di sini, ya, tentang otonomi daerah, tentang penataan ruang, tentang kehutanan, ya, penanggulangan bencana, bahkan dari segi aspek pengelolaan lingkungan hidup pun itu tetap akan mengacu pada konteks pengelolaan sumber daya air atau yang tertuang dalam Undang-Undang Sumber Daya Air, ya. Sehingga nanti dari undang-undang tersebut turunannya, ya, sebagai bentuk pengejawantahan dari norma hukum yang utama, yaitu undang-undang, akan disampaikan beberapa aturan-aturan ataupun kebijakan terkait pengelolaan tata ruang nasionalnya atau perencanaan tata ruang nasionalnya. Oke.
ingin saya sampaikan lagi adalah masalah tadi, aspek yang terakhir, masalah tingkat partisipasi dari stakeholders atau dalam hal ini masyarakat ya. Jadi dalam skop yang hierarkis ya, berurutan, dari mulai menentukan visi perencanaan tata ruang ya, kemudian survei pengumpulan data sekunder, itu sebaiknya sudah menganut pola partisipatif. Jadi sudah ada banyak stakeholders yang bisa mengikuti, termasuk masyarakat di sini. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah tertentu itu lebih paham mengenai daerahnya sendiri dibandingkan dengan orang dari luar ya. Nah, disinilah proses itu terjadi ya, sampai nanti ada kelayakannya, studi kelayakannya, ataupun analisis perencanaan tata ruangnya. Kemudian masalah sampai studi kelayakan ekonominya pun juga akan menjadi bagian dari apa yang disebut dengan analisis SWOT. Ya. Dari analisis SWOT ini, ya, strength, weakness, opportunities, and threat, ya, itu akan dituangkan menjadi persiapan konsep tata ruangnya. Ya. Baru dari sini dibuatlah konsep infrastruktur dan pemodelan ya, terkait misal tata airnya atau sistem tata airnya ya, mulai dari yang mikro sampai yang makro, kemudian manajemen limbah dan sampah dan sebagainya ya. Dan kemudian ada integrasi tata ruang dan infrastruktur lainnya, kemudian didiskusikan terhadap pemangku kepentingan ataupun stakeholders lainnya ya. Dan ini akan selalu teriterasi dengan revisi ataupun update dari kondisi tata ruang yang ada. Nah, biasanya kalau kalian pernah dengar untuk rencana tata ruang wilayah, dia akan direncanakan misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun ya. Di mana setiap 5 tahunnya itu akan terjadi evaluasi dari kinerja tata ruang yang sudah dijalankan. Oke, nah langkah-langkah tadi ya sebenarnya dituangkan dalam konteks ini ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ya. Sama halnya seperti yang kalian lakukan selama ini ya. Mulai menentukan batas DTA-nya, delineasi dan sebagainya ya. Dan tapi di sini juga kita bisa melihat ada identifikasi stakeholders ya. Kemudian juga nanti langkah berikutnya itu tadi sebagai langkah pertama ya, identifikasi sasaran awal dan penetapan baseline. Kemudian langkah keduanya itu menetapkan struktur pengelolaan DTA-nya mau seperti apa ya. Kemudian yang ketiganya adalah sumber dana yang tersedia untuk perencanaan. Tentu saja ini tidak bisa kita lupakan dari penganggaran ataupun alokasi budget negara atau wilayah. Kemudian proyeksi perkembangan tata guna lahan pada DTA-nya, ini biasanya tadi yang menjadi RT/RW 5 tahun, 10 tahun ya, sebagaimana perkembangan manusianya juga atau penduduknya. Kemudian langkah kelimanya mempertajam sasarannya ya. Nah, sini kaitannya lebih kepada menginterpretasikan sasaran lebih detail ke setiap bagian dari DTA-nya. Ya, kemudian juga apakah perlu perubahan-perubahan dari zona-zona yang sudah dilakukan gitu. Nah, itu ada asesmennya. Oke. Kemudian juga ada juga yang kita sebut dengan menyusun rencana pengembangan DTA, bahwa di situ ada indikator-indikator yang perlu dievaluasi ya. Terus bagaimana melakukan analisis survei pada DTA ya, dan bagaimana koridor DTA itu disiapkan sehingga juga spesifik kepada masalah pengembangan sumber daya air ataupun daerah tangkapan air yang kita miliki. Nah, kemudian baru kita bisa menetapkan dan mengimplementasikan dan selalu mengkaji ulang ataupun mengiterasi rencana pengembangan tersebut. Oke, ini sekedar informasi saja untuk teknik perencanaan tata guna lahan ataupun zonasi lahannya. Ya. Jadi kalau kita tentu saja yang menganut berbasis DAS ya, dan itu sangat-sangat tergantung dari subdas ataupun sungai-sungai yang ada ya. Dan ini biasanya bisa dimanfaatkan untuk melindungi sumber daya air pada DAS tertentu. Nah, kemudian juga yang lainnya ini disebut sebagai teknik zonasi pendukung ya, di mana nanti juga berkaitan dengan apa yang kita inginkan dari
pemanfaatan dari pengelolaan sumber daya air yang ada, yaitu dalam konteks DAS dan subdas yang ada. Oke, ini hanya bahan referensi saja untuk kalian bisa membantu dalam menginterpretasikan peta RT RW yang ada di dalam kasus DTA Anda masing-masing. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan Anda lanjut dengan tugas besar Anda untuk bisa memproyeksikan RT RW wilayah DTA atau DAS kasus kelompok Anda dengan aspek-aspek yang sudah disampaikan tadi, ya, untuk diintegrasikan ke dalam WinTR 20. Jadi di dalam materi minggu ini, pekan ini, silakan Anda juga melihat video lainnya, dan saya rasa juga perlu untuk mempelajari aspek-aspek lainnya di luar tadi apa yang saya sampaikan. Di sini sudah disiapkan juga video terkait pengelolaan sumber daya air terpadu, ya, dan kemudian ada referensi dari luar, ya, terkait bagaimana mengelola sumber daya air itu dari skup yang kecil, yaitu di lingkup rumah, ya, ataupun properti, kemudian di lingkup kawasan, neighborhood, ataupun misalnya seperti RT dan RW, ya, bukannya tata ruang wilayah, tapi pada rukun tetangga dan rukun warga, ya, atau lebih kepada misalnya tingkat kelurahan misalnya. Juga ada yang akhirnya sampai ke pengelolaan air di level watershed. Oke. Nah, yang video ketiga saya juga dari series itu juga Anda perlu perhatikan baik-baik, ya, terkait inovasi dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat catchment atau watershed. Oke. Silakan berselancar di dalam video-video yang ada di dalam emas ini, ya. Dan jangan lupa mendownload peta-peta wilayah yang berkaitan dengan lokasi Anda. Jika tidak tersedia dalam file yang kami siapkan, Anda bisa menanyakan kepada asisten ataupun kami setelah ini. Ya, dan saya harap juga masing-masing Anda bisa membuat suatu rangkuman dari apa yang disampaikan hari ini, dan juga dari video-video yang perlu Anda lihat nanti. Oke? Silakan disubmit di folder ringkasan yang sudah saya siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, ya. Tapi jangan lupa tetap melakukan perbaikan ataupun improvisasi tugas-tugas kuliah Anda. Selamat belajar, selamat bekerja, dan salam sehat.